Jadi ini pertemuan ketiga, pertemuan biologi ketiga, kita akan bahas substansi genetika nih. Oke, jadi nanti ada 5 subtopik mungkin ya namanya, 5 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama materi genetik, yang kedua istilah-istilah yang mungkin apa ya akan sering disebut, kemudian ketiga dogma sentral, yang keempat replikasi DNA, sintesis protein. Oh ya, sebenarnya aku nanya dong, suaraku aman nggak? Jelas atau enggak gitu maksudnya? Jelas, Kak. Oke, aku lanjut ya. Oke, kita masuk nih ke subtopik yang pertama, jadi materi genetik. Jadi materi genetik itu secara garis besar yaitu ada 2, DNA dan RNA. Kita akan bahas dua-duanya di sini. Oke, yang pertama adalah RNA. Jadi RNA itu nama panjangnya apa ya, bukan? Nah, lengkapnya adalah ribonucleic acid. Jadi kalau disingkat jadi RNA. Jadi RNA itu merupakan makromolekul, jadi dia suatu molekul yang besar, dan dia itu berupa polinukleotida. Poli itu artinya banyak, nukleotida itu nama subunitnya atau nama monomernya. Yang dia itu umumnya single stranded, jadi dia cuma satu helai doang gitu loh untainya. Oke, lanjut. Wait, sebentar. Oke, oke, oke. Oke, jadi kita bahas tentang RNA dulu nih. Jadi RNA tadi aku ulangi lagi, dia tuh memang single stranded, jadi cuma satu untai doang. Kemudian dia kan merupakan polimer tuh tadi. Polimer dengan monomer itu disebut sebagai nukleotida. Makanya dia, si RNA itu secara umum disebut sebagai polinukleotida. Tapi ini juga berlaku sama nanti DNA. DNA itu monomernya nukleotida, jadi dia disebut sebagai polinukleotida karena tersusun dari banyak nukleotida. Kemudian pada RNA ini ada suatu ikatan antara gugus fosfat dengan gula pada nukleotida berikutnya. Itu disebut sebagai ikatan fosfodiester. Mana tuh ikatannya? Oke, ini mungkin kita lihat dulu ya dari sini. Ini, ntar aku ganti kurusannya dulu. Oke, yang di sini nih itu yang kita sebut sebagai nukleotida. Jadi nukleotida kalau pada RNA itu tersusun dari gula nih. Gulanya yang orange itu gulanya gula ribosa. Nah, terus di sini gulanya itu akan ditempelin atau apa ya, memiliki satu gugus yang namanya gugus fosfat. Yang ini yang lingkaran warna kuning. Nah, kemudian dia tuh akan berikatan juga sama suatu basa nitrogen. Kalau di sini contohnya guanin ya. Tapi ada juga nanti basa nitrogen pada RNA itu ada 2 nih, ada purin, ada pirimidin. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar atau mungkin sering dengar. Kalau pada RNA, purina itu terdiri dari adenin dan guanin. Adenin dan guanin. A dan G itu terdiri dari urasil dan sitosin. Ini untuk satu nukleotida. Nah, kalau cuma gula ribosa doang dengan basa nitrogen, jadi dia nggak punya gugus fosfat, itu disebut sebagai nukleosida. Dan ini, nukleotida ini yang warna hijau ini, itu juga berlaku nanti waktu kita membahas tentang DNA. Cuma bedanya ada di pirimidinnya ini. Kalau pada DNA, pirimidinnya ini terdiri dari timin dan sitosin ya. Jadi urasil itu khusus banget ada di RNA. Oke, nanti kita kan juga tahu bahwa untuk yang mRNA, nanti kita akan bahas waktu sintesis protein, jadi itu akan dibaca per 3 basa nitrogen nih, per 3 nukleotida yang itu disebut sebagai kodon. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tentang apa yang namanya jenis-jenis RNA. Jadi RNA itu secara umum ada 3 jenis, ada namanya mRNA, tRNA, dan rRNA. Kita mulai dulu dari mRNA ya. Jadi mRNA, messenger RNA, itu merupakan hasil transkripsi DNA. Nah, nanti si mRNA ini dia tuh akan dikeluarkan. Jadi kan transkripsi terjadi di dalam nukleus. Nah, nanti mRNA ini akan dikeluarkan dari nukleus melalui pori-pori yang ada di membran nukleus ke arah stop.
off cam dulu ya. Oke, mRNA tadi itu akan nukleus ke sitoplasma. Untuk apa peptida? Ini nanti kita bisa tahu nih kayak step by step-nya waktu kita masuk ke subapik sintesis protein. Terus habis itu mRNA ini, tadi aku bilang dia akan dibaca per 3 nukleotida atau 3 basa nitrogen dengan sebutannya itu adalah kodon. Kodon. Kemudian yang kedua adalah tRNA atau transfer RNA. Jadi yang dia tuh mentransfer, tapi mentransfer apa gitu kan? Jadi si tRNA ini dia tuh mentransfer asam amino. Jadi dia itu merupakan RNA yang tugasnya itu membawa asam amino gitu. Dia mengikat asam amino. Nah, untuk tRNA ini dia nanti akan berpasangan dengan mRNA ketika terjadi translasi. Nah, yang berpasangan itu kan dia kan berpasangan di bagian itu kan ya, pasti berpasangan itu ada di bagian ininya, di basa nitrogennya. Nah, kalau pada mRNA itu disebut sebagai kodon, maka pada tRNA itu disebut sebagai antikodon. Untuk struktur tRNA seperti ini, zoom. Jadi dia di bawah sini ada antikodon. Antikodon itu dibacanya dari ujung 3-nya ya. Kalau kodon dibaca dari ujung 5-nya. Oke, kalau misalnya 3 AAG, itu berarti kita membaca dia sebagai antikodon. Tapi kalau misalnya nanti ada tulisannya, tulisan lain misalnya 5 GAA, itu berarti kodon. Itu bedanya. Kalau antikodon kita baca dari ujung 3, kalau kodon kita baca dari ujung 5. Nah, nanti kan ini antikodon ini akan berikatan nih sama kodon mRNA nih yang ada di sini. Bukan ini sih, tapi maksudnya nanti dia akan berikatan sama yang ada di mRNA. Nah, kemudian di ujung atasnya sini, dia itu akan bawa asam amino. Gitu. Beberapa antikodon itu akan membawa satu asam amino yang sama. Gitu. Nanti. Kemudian jenis ketiga ada rRNA. Jadi rRNA itu merupakan komponen penyusun ribosom. Jadi ribosom itu dia RNA-nya. Nah, RNA komponen penyusun ribosom itu disebut sebagai rRNA. Nah, mungkin teman-teman sering dengar fungsi nukleolus itu adalah sebagai tempat memproduksi rRNA. Jadi sebenarnya nukleus itu suatu daerah dari DNA yang dia itu fokusnya atau secara khusus itu memproduksi rRNA. Makanya di situ kita lihat si nukleus dan terlokalisasi dari daerah-daerah di sekitarnya. Oke, coba deh, semoga udah stabil internetnya. Baik, kita lanjut. Oke, kemudian kita masuk ke DNA nih. Tadi RNA adalah ribonucleic acid, sekarang DNA, deoxyribonucleic acid. Jadi artinya deoksi di sini, tadi kan cuma ribonucleic ya. Nah, tadi cuma ribonucleic, itu untuk yang RNA. Nah, deoksinya di sini artinya apa? Deoksi di sini artinya dia tuh kehilangan satu atom oksigennya, kalau kita lihat secara kimiawi ya maksudnya. Jadi si gula itu akan kehilangan satu atom oksigen. Oke, kita lanjut dulu. DNA itu dia merupakan penyusun utama kromosom yang terletak di nukleus. Kemudian itu juga bisa ditemukan di mitokondria, plastida, contohnya kloroplas dan juga sitoplasma. Tapi ini itu ya khusus pada prokariot ya. Kalau misalnya pada sel-sel eukariot, ya berarti DNA itu terlokalisasi pada nukleus. Jadi kayak khusus tersedia di nukleus, mitokondria dan plastida. Tapi kalau pada prokariot kan dia nggak punya nukleus tuh, nggak ada membran nukleusnya. Jadi DNA-nya itu akan berada di sitoplasma, khususnya terlokalisasi di daerah nukleoid. Atau kalau misalnya DNA ekstra kromosomal itu disebut sebagai plasmid pada bakteri. Lanjut, kita ke strukturnya.
Jadi DNA itu bedanya sama RNA. Tadi kan kalau RNA dia cuma satu untai kan, dia single stranded. Nah, kalau DNA dia itu double stranded. Jadi dia berpasangan gitu, dua strand atau dua untai. Nah, untai ini akan melintir gitu loh. Memilin. Oke, bahasanya memilin ke kanan. Nah, makanya karena dia berpasangan, berarti kan ada dua tuh, terus dia memilih, makanya disebut sebagai double helix. Kemudian untuk sebutannya sama kayak RNA, si DNA ini merupakan polimer dengan monomernya itu berupa nukleotida, makanya dia disebut sebagai polinukleotida. Jadi kalau misalnya tanya, polinukleotida itu contohnya apa aja? Ya udah sebut aja DNA dan RNA. Oke, lanjut masih sama ke RNA. Jadi ikatan nih yang antara kuning sama warna mungkin kita pakai kali ya, antara yang kuning ini, antara kuning yang ini dengan orange yang di bawahnya ini. Nah, orange yang aku kasih garis merah itu disebut sebagai fosfodiester. Nah, kalau yang ya ininya maksudnya, wait, hapus salah. Yang di antara G sama C, ya kan itu ada 3 garis merah, terus di antara T sama A itu ada 2 garis merah, itu disebut sebagai ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu ikatan yang menghubungkan antara satu basa hidrogen dengan basa hidrogen yang lain, yang berpasangan tapi ya. Jadi dari satu strand dengan strand yang lain, itu kan ada basa hidrogennya kan. Nah, basa hidrogen itu dihubungkan sama ikatan hidrogen. Untuk jumlahnya, bentar. Oke, sebentar. Sorry. Oke. Untuk aku lanjutin ya. Untuk basa hidrogen yang G sama C, itu dia punya 3 ikatan hidrogen. Terus kalau yang A sama T itu dia punya 2 ikatan hidrogen. Itu udah apa namanya? Udah mutlak, udah selalu seperti itu gitu loh. Kemudian kita lanjut si double helix dari DNA ini dia itu bersifat antiparalel. Kenapa tuh? Karena polaritas masing-masing ujungnya itu berbeda nih. Jadi yang ini 3 itu gugusnya adalah gugus OH. Mungkin tulis bentar. Jadi ini yang di 3 ini, oke, wait, ini masih ini OH gugusnya. Kalau yang 5 itu yang si gugus fosfat tadi. Jadi harus berlainan nih. 3 sama 5, artinya di sini 5 sama 3. Itu yang disebut sebagai antiparalel. Nah, kemudian tadi aku udah bahas di depan juga, kalau nukleotidanya itu sama ya, cuma beda di gula dan pirimidinnya. Kalau pada RNA, tadi kan gulanya gula ribosa. Kalau pada DNA, gulanya gula deoksiribosa. Jadi kehilangan satu atom oksigen gulanya. Kemudian untuk pirimidinnya, kalau pada DNA itu T dan C. Kalau tadi di RNA kan U dan C. Itu bedanya. Kemudian apa lagi ya? Udah sih itu aja perbedaan antara DNA sama RNA dari segi itu ya kimiawinya maksudnya secara strukturalnya. Oke, terus ini gambar sebelah kanan bawah itu ada James Watson dan Francis Crick. Jadi beliau berdua ini apa ya terkenal nih karyanya. Jadi beliau berdua itu membuat suatu model DNA. Jadi menunjukkan gini loh DNA tuh bentuknya gitu. Maksudnya model DNA tuh seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini tambahan aja versi lebih gedenya. Jadi tadi kan nukleotida itu terdiri dari gugus fosfat, terus ini gula, kalau pada DNA berarti gulanya deoksiribosa, ini yang warna biru, segi 5, kemudian ini yang basa nitrogennya. Tuh. Coba teman-teman bedain antara basa nitrogen yang tadi yang purin itu kan A dan G. Kalau pirimidin itu T dan C, ini DNA ya. Nah, kita lihat nih.
Yang purin itu dia tuh lebih gede gitu loh guys, kayak cincinnya ada 2. Nah, bayangin kalau misalnya A itu berpasangan sama G. Pasti nih lebarnya ini itu kan meningkat kan. Jadi yang A sama G itu dia panjang, jauh gitu karena gede. Sedangkan nanti yang T sama C itu dia pendek gitu. Jaraknya sempit karena T sama C kan cuma satu cincin aja. Nah, ini gimana ya bilangnya? Kayak dia tuh udah sistem yang tercipta emang udah paling sempurna gitu deh. Udah ada tujuan masing-masingnya gitu deh. Jadi nggak ada sesuatu tuh kayak tercipta kayak ya udah twing gitu doang, nggak ada manfaatnya tuh kayaknya nggak ada deh. Terus ngomongin tadi yang ujung 5 dan ujung 3, kenapa bisa ada nama ujung 5 ujung 3? Aku hapus dulu ya. Jadi kayak dari ujung 3 dulu kali ya. Ujung 3 itu maksudnya adalah ini nih, ini kan yang biru, yang segi 5 itu kan gulanya ya. Gula deoksiribosa kalau pada DNA. Itu tuh ada dia mengandung 5 atom karbon. Ini di setiap sudut itu berisi atom karbon. Jadi ini atom karbon 1, 2, 3, 4, terus karbon yang nomor 5 itu kayak ke atas gitu, keluar dari segi limanya. Nah, tiganya ini di sini, atom karbon itu mengikat gugus OH. Makanya disebut sebagai ujung 3. Nah, kemudian yang berikatan dengan gugus fosfat itu adalah karbon nomor 5. Makanya nanti yang di dekat sama gugus fosfat itu disebut sebagai ujung 5. Gitu. Kemudian apalagi ya ini si gula deoksiribosa sama fosfat itu membentuk yang disebut sebagai backbone. Mungkin kalau kita menganalogikannya menjadi tangga, si backbone itu adalah pegangannya kayak rangkanya gitu, kayak pegangan kalau kita naik tangga kan ada pegangannya tuh. Nah, basa nitrogennya itu sebagai pijakannya, pijakan buat kakinya. Tuh, itu analoginya. Oke, lanjut. Kita ke struktur kromosom. Jadi DNA itu kan dia penyusun utama kromosom kan. Nah, terus gimana tuh dari DNA tiba-tiba jadi kromosom? Jadi pada prinsipnya kromosom itu bisa dibilang sebagai apa ya? Gitu loh. Jadi DNA itu mengumpar membentuk nanti yang kita sebut sebagai kromosom. Gimana tuh prosesnya? Jadi DNA itu dia akan mengumpar ya namanya, mengumpar pada 8 protein histon. Ini protein yang ada ekornya. Dia akan mengumpar 2 kali lewat itu 2 kali muter dan 8 protein histon itu disebut sebagai nukleosom. Nah, kemudian nukleosom ini akan mengumpar lagi. Ini kan ada itu ya, jedanya itu ya. Birunya ini penghubung satu nukleosom dengan umpan itu disebut sebagai solenoid. Mengumparnya kromatin. Kromatin, nanti kromatin juga akan mengumpar lagi gitu, kayak terpintal lagi membentuk yang namanya kromatid. Jadi kromatid ini cuma yang ungu sebelah kiri, misalnya ini ya. Oke, ini namanya satu kromatid. Nah, kalau misalnya suatu sel itu dia udah siap mitosis, udah siap membelah gitulah ya, baik mitosis maupun meiosis, dia kan sudah mengalami replikasi DNA. Artinya, tadi DNA yang cuma satu untai, cuma jadi satu kromatid, itu akan menjadi 2 nih. Jadi yang kita kenal sebagai kromosom. Atau disebut 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, kemudian ini nih si kromatid yang sebelah kiri yang ada 1 2 itu yang sebelah sini. Oke, dan juga yang sebelah kanan ada angka 3 dan 4 yang tadi itu disebut sebagai sister kromatid atau kromatid saudara. Sister kromatid atau kromatid saudara.
Oke. Mungkin kita lanjut dulu kali ya. Kita lanjut ke struktur kalau kita lihat lebih teliti kali ya. Itu ada bagian biasa namanya sentromer. Jadi sentromer ini tuh bisa dibilang dia itu adalah apa ya? Suatu struktur yang dipakai untuk menghitung kromosom. Jadi dianggap kromosom kalau dia itu punya sentromer gitu. Dianggap kromosom yang berbeda kalau dia punya sentromer. Jadi kadang peneliti itu menghitung jumlah kromosom pakai sentromer. Ada berapa sentromer sih ini? Gitu. Jadi sentromer itu apa sebenarnya? Sentromer itu adalah bagian tengah dari kromosom. Bagian tengah ya ada juga sih nanti yang di pinggir. Nanti kita akan tahu jenis-jenis kromosom. Yang dia itu menyempit gitu guys. Jadi yang sininya gendut, sisi-sisinya gendut, yang pas di sentromer itu dia kayak ramping gitu. Nah, di sentromer ini terdapat suatu struktur yang namanya kinetokor. Kinetokor ini nanti akan dipakai sebagai tempat apa yang namanya menempel atau tempat pelekatan benang spindle. Jadi kan kalau misalnya sel mau membelah, ketika tahap metafase, kan kromosomnya itu tuh baris tuh, udah rapi di equatorial plate, di daerah ekuator. Nah, nanti kalau udah mau masuk ke anafase, benang spindle itu akan, kalau kita bilang itu kontraksi. Jadi benang spindle itu akan narik, tadi kalau di sini kita lihat, kromatid yang sebelah kiri sama kromatid sebelah kanan itu kan masing-masing ditarik nih sama kinetokor sama benang spindle di bagian kinetokornya. Jadi mereka tuh akan terbelah, yang satu gerak ke mungkin sebelah kiri gitu ya kita sebutnya, yang satu gerak ke sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke slide yang tadi ya, kita balik. Nah, itu si spindle-nya nempel sorry guys, aku lempar ya ternyata. Kayak aku lanjutin deh. Maaf guys. Tadi kita sampai ini. Oke, kita lanjut. Sorry. Oke. Oke, kita lanjut deh. Jadi aku lagi ngomongin kromonema nih. Jadi kromonema itu kan kayak filamen tipis yang ada di tengah-tengah kromatid kan. Jadi kromonema itu ditenggelamkan di tengah matriks yang abu-abu ini. Dan ada titik-titiknya. Titik-titik hitam. Nah, tadi kromonema itu ada dua part atau dua kompartemen. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai kromiol. Jadi dia tuh granulanya kecil, yang bulat-bulat. Kemudian yang kedua itu adalah kromomer. Jadi dia granula besar, yang bentuknya kayak piringan gitu kalau di gambar ini. Nah, kromomer ini dia itu di dalamnya terdapat lokus. Jadi lokus itu apa ya? Kalau kita bisa bilang tuh semacam tempat gen gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang apa itu namanya biosel molekuler gitu atau mungkin genetika, itu kita tuh menuliskan gen itu pakai kayak alamat gitu loh. Kayak misalnya, oh dia di kromosom nomor 2, lokusnya lokus yang kode berapa gitu. Jadi lokus itu bisa dibilang kayak alamat rumah kali ya, kayak alamat rumah kita gitu loh. Kamu gen 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 apa ya misalnya? Gen penentu warna rambut, bukan warna ya? Oke, nggak apa deh. Gen penentu warna rambut itu di lokus yang mana sih? Lokus yang apa atau nomor berapa gitu? Lokusnya oh berarti ada di
kromosom nomor 2, misalnya kromosom nomor 2, lokus yang kode XXY atau XX apa gitu. Jadi itu lebih kayak ke posisi tepat suatu gen. Tuh. Yang terakhir itu adalah telomer. Jadi telomer itu kalau di struktur DNA-nya ya, itu kayak suatu polinukleotida panjang. Jadi dia tuh terdiri dari banyak nukleotida yang panjang gitu. Nah, dia itu berfungsi untuk menghalangi atau apa ya, mencegah biar nggak terjadi pelekatan antar kromosom. Selain itu, si telomer ini dia juga bisa menjaga DNA nih, biar nggak mudah terurai. Nah, seringkali telomer itu dikaitkan sama penuaan. Jadi, ternyata telomer itu setiap kali replikasi DNA atau transkripsi juga, itu dia tuh akan semakin memendek gitu loh. Replikasi ya, lebih tepatnya replikasi. Replikasi atau perbaikan DNA itu akan semakin pendek. Nah, ternyata semakin tua suatu sel, itu tuh telomernya makin pendek. Nah, hal ini dikaitkan sama kalau misalnya telomernya makin pendek, berarti makin banyak kelainan yang bisa terjadi. Nah, tadi kan telomer kan fungsinya lebih kayak ke menjaga ya, menjaga si DNA-nya biar gak mudah terurai, terus menjaga juga kalau pada struktur kromosom biar dia tuh nggak saling menempel gitu. Oke. Kemudian ini masih tentang kromosomnya juga. Jadi ada suatu apa ya namanya? Teknik atau proses namanya karyotyping. Nah, kalau karyotype itu adalah hasilnya. Jadi hasil dari proses karyotyping. Jadi si karyotype ini kita itu nge-pairing atau memasangkan dan ordering. Ordering itu maksudnya mengurutkan gitu ya. Semua kromosom yang ada pada suatu sel. Nah, kromosom ini difiksasi ketika tahap metafase. Kenapa harus metafase? Karena hanya ketika tahap metafase lah kromosom itu bentuknya bagus gitu. Maksudnya bentuknya mudah teridentifikasi. Jadi nanti kita ngambil satu sampel sel gitu, suatu sel, terus ketika dia lagi di posisi metafase, kita itu kasih zat kimia namanya colchicine. Tulis sekali ya, colchicine. Pernah dengar nggak teman-teman colchicine? Mungkin kalau ini pernah disebut sih kalau kita bahas tentang itu loh, semangka yang nggak berbiji. Itu bijinya itu direndam di colchicine kalau nggak salah ingat. Nah, colchicine ini dia itu menghambat pergerakan spindle tadi. Tadi kan spindle itu ketika masuk ke anafase, dia kan akan kontraksi sehingga menarik masing-masing kromatid biar terpisah kan, biar nggak membentuk tetrat lagi. Nah, ketika si spindle itu ditahan, dihambat aktivitasnya karena colchicine, jadinya si kromosomnya itu akan tetap berjajar di bidang ekuator. Gitu. Nah, kemudian si kromosom yang udah didapatin ini namanya kita bilang fiksasi, itu akan diwarnain. Ternyata setiap kromosom itu dia punya apa ya, warna berbeda-beda. Jadi warnanya Nah, kemudian kita udah ngumpulin nih yang di gambar sebelah yang gambar sebelah kiri yang A. Kemudian kita akan ordering dan kita. Kenapa ya? Tadi pada nggak apa-apa. Oke, aku lanjutin deh. Bentar aku share ulang. Oke. Oke, tadi kita sampai sini ya. Tadi terakhir aku nanyain teman-teman tahu nggak ini kira-kira
sampelnya itu dari sel si perempuan atau sel laki kalau kita lihat dari ini kromosomnya XX. Bisa ketebak dong. Tahu nggak? Perempuan, Kak. Oke, bener banget. Ya bener, perempuan, cewek, wanita sama aja ya. Nah, kalau misalnya itu dia cowok, apa ya, satunya X, kan X-nya panjang gitu kan. Kalau yang Y itu dia tuh kayak pendek, terus kayak apa ya, kayak kecil gitu loh. Itu kromosom itu kecil, pendek gitu. Oke, kemudian ini, jadi satu pasang itu disebut sebagai kromosom homolog. Sorry, aku sih ya kalau ke sini ya, pindah ke sini. Ini kalau ada yang mau cari-cari nih kalau kisin apaan, itu kita sebut sebagai kromosom homolog. Jadi yang sepasang ini, sepasang kromosom nomor 1 itu sebagai mereka itu saling homolog. Jadi disebut sebagai kromosom homolog. Nah kemudian tadi kan aku juga bilang tuh kalau si sentrosom, sentromer itu dia tuh bisa dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengelompokkan kromosom. Ini ada 4, ada metasentrik, itu kromosom sentromernya tuh benar-benar di tengah kromosomnya gitu. Jadi lengan kanan sama lengan kirinya itu sama panjang. Kalau submetasentrik itu enggak sama panjang. Yang sebelah tuh panjang, yang sebelah agak pendek dikit. Kemudian yang ketiga adalah akrosentrik. Kalau akrosentrik ini dia harusnya lebih pendek lagi sih. Ini nanti agak rancu sama submeta ya. Jadi aku ini harusnya agak lebih pendek. Jadi yang satu segini, yang satu panjang. Jadi lebih kelihatan bedanya gitu. Terakhir adalah telosentrik. Telosentrik dia berarti lengannya cuma satu. Ini nggak ada lanjutannya di sini tuh nggak ada. Jadi kromosomnya, kromatidnya itu cuma segini doang. Jadi dia yang umumnya berlengan 2, kalau pada kromosom telosentrik dia itu lengannya cuma 1. Oke. Terakhir ini tentang perbandingan antara DNA dan RNA. Dari strukturnya, DNA itu dia double helix karena tadi dia 2 strand atau 2 untai. Terus karena dia memilin, makanya disebut sebagai disebut sebagai helix. Kemudian dia bersifat antiparalel karena tadi yang ujung 5 itu harus deketan sama ujung 3, harus berpasangan sama ujung 5. Kemudian DNA itu sangat panjang. Kalau yang RNA dia itu umumnya single stranded, tapi ada juga sih RNA yang dia itu mirip DNA. Jadi dia double gitu. Itu biasa ditemukan. Salah satunya ya pada virus. Jadi biasanya ada 6 kelas. Ada salah satu kelas yang dia itu RNA itu double stranded. Terus kalau RNA itu dia pendek. Kenapa pendek? Maksudnya pendek dibandingkan sama DNA ya. Oke, semoga nggak keganggu sama suaranya. Jadi RNA itu nanti kalau kita masuk ke sintesis protein, RNA itu kan ditranskripsi dari DNA ya. Nah, makanya hanya sebagian DNA yang akan ditranskripsi menjadi RNA. Makanya RNA itu jauh lebih pendek dibanding DNA. Kemudian kita lanjut ke lokasi. Kalau DNA tadi itu kita bisa temukan utamanya di nukleus, kalau pada eukariot, terus ada mitokondria dan plastida. Kalau misalnya pada prokariot, kayak bakteri gitu, kita temuinnya di sitoplasma, khususnya di bagian nukleoid. Atau ada juga DNA ekstrakromosomal yang kita kenal sebagai plasmid. Kalau RNA itu kita bisa temuin di nukleus, tadi ada rRNA dan mRNA. Terus di mitokondria juga, plastida juga, sama di sitoplasma. Nah, kenapa kalian bertanya-tanya gitu nggak sih, kayak kenapa di mitokondria sama plastida itu ada? Pernah dengar nggak tentang teori endosimbiosis? Atau mungkin sistem endomembran gitu? Baru pertama kali dengar, Kak. Oke, teori endosimbiosis ya. Jadi, ada suatu teori, namanya juga teori ya, jadi kita kayak nggak ngerti apakah itu benar kejadian atau enggak. Jadi teori endosimbiosis itu
bercerita nih, berkisah bahwa dulu apa namanya, asal mula sel eukariot gimana? Oke, aku lanjut ya. Jadi asal mula sel eukariotik itu katanya ada satu sel. Jadi dulu sel tuh ceritanya tuh dia kayak belum ada yang punya mitokondria sama plastida gitu loh. Nah, suatu ketika ada sel yang dia itu memakan sel bisa fotosintesis sendiri. Jadi sel alga contohnya. Sel alga. Nah, sel alga itu kan dia punya apa ya namanya? Kayak komponen-komponen untuk fotosintesis kan. Nah, ada juga sel lain yang makan sel yang bisa apa ya? Yang dia itu bisa menghasilkan energi sendiri gitu. Nah, ternyata ketika dimakan mereka tuh nggak bener-bener hancur gitu loh. Tadi sel yang dimakan tuh nggak bener-bener hancur, tapi mereka itu menetap mempertahankan keutuhan dirinya di dalam sel yang tadi ngemakan dia. Kemudian sel yang tadi makan sel lain, kan dia membelah tuh, membelah sampai akhirnya sel yang tadi dimakan itu menjadi tergantung sama sel induknya. Terus mereka jadi mitokondria dan plastida. Yang terkenal adalah kloroplas sama mitokondria ya. Si plastida itu khususnya kloroplas. Makanya kloroplas sama mitokondria itu dia punya DNA sendiri. Jadi mereka bisa transkripsi dan translasi sendiri. Cuma ya as time goes by mereka tuh mulai apa ya kehilangan sifat aslinya dia, mulai kehilangan kemandiriannya. Jadi ya kalau misalnya pada sel eukariotik nih kayak sel tubuh kita itu memang mitokondria sama kloroplas kalau pada tumbuhan ya itu dia punya DNA sendiri, ribosom sendiri, terus RNA juga bisa bikin sendiri. Tapi sebagian besar protein itu tetap dikodekan oleh DNA yang ada di nukleus. Jadi ya pada akhirnya mitokondria dan plastida semacam kloroplas itu ya nggak benar-benar bisa hidup di luar sel utuh gitu. Kayak kita lanjut ke gula nih. Si yang tadi gula yang ada di backbone-nya, ada di apa namanya? Pegangannya di ibu tangga ya. Itu kalau pada DNA deoksiribosa. Ingat tadi deoksinya itu karena si gula ribosa yang ada pada DNA itu dia kehilangan satu atom oksigen. Kalau RNA normal, gulanya ribosa. Kemudian untuk basa nitrogennya pada DNA itu kan purinnya A dan G, adenin dan guanin. Kalau pirimidinnya itu adanya timin dan sitosin. Kalau pada RNA, purinnya masih sama, adenin dan guanin, tapi pirimidinnya itu dia urasil dan sitosin. Oke, kemudian untuk kadarnya, DNA itu kadarnya tetap, jadi ya kayak ya namanya sel yang sama, pasti kan DNA-nya itu doang kan. Tuh, kemudian kalau RNA, itu dia kadarnya bergantung sama tingkat aktivitas sintesis protein sel tersebut. Jadi misalnya sel apa ya sel yang mensekresikan hormon nih misalnya atau enzim lah misalnya sel alfa tuh di pankreas dia itu tingkat sintesis proteinnya kan akan tinggi kan karena dia harus memproduksi enzim kan pada dasarnya protein dia produksi maka RNA tuh kemungkinan besar tuh sangat tinggi nih dibanding sel-sel lain yang tingkat produksi atau sintesis proteinnya itu rendah. Kemudian untuk keberadaannya jadi maksudnya secara periodiknya ya. Jadi kalau DNA itu dia permanen. Jadi ya sel itu akan ada selama DNA-nya itu ada. Kalau misalnya DNA yang nggak ada, berarti kemungkinan besar sel itu akan mati perlahan-lahan. Cepat atau lambat gitu pasti akan mati gitu. Si tadi, sekarang dia ditranslasi tuh sitoplasma. Kalau misalnya udah nggak dipakai, ya udah dia langsung didegradasi gitu. Jadi mRNA tadi dia akan dipretelin gitu membentuk nukleotida penyusunnya gitu. Oke, kemudian sebelum kita lanjut nih, ada yang mau tanya dulu nggak? Mungkin nanti kalau ada yang mau tanyain, aku tungguin sampai 144. Kak mau nanya, Oke, boleh silahkan. biasanya kan di soal-soal itu ada tentang
transkripsi DNA gitu. Jadi kayak gimana ya cara bilangnya? Ada 5 AUTG gitu pokoknya, Kak. Nah, itu gimana sih cara kita tahu transkripsinya itu apa? Oke, itu nanti masuk ke subtopik berapa ya? Subtopik berarti yang keempat dan 5. Nanti kita bahas tentang replikasi DNA dan sintesis protein. Jadi sintesis protein itu kan terdiri dari 2 tahap ya, transkripsi dan translasi. Nanti kita akan bahas di situ. Itu. Oh iya, Kak. Ini baru pengantar gitu deh. Oke, Kak. Oke, gimana yang lain? Ada yang lain lagi? Jangan lupa lihat ke tempat lain dulu nih, istirahat dulu matanya, jangan layar terus. Oke, udah 144. Kita lanjut ya ke subtopik berikutnya, yaitu istilah. Jadi kita akan bahas beberapa vocabulary yang mungkin akan apa namanya warawiri gitu. Wait. Yang akan banyak muncul nih di nanti pembahasan kita. Atau yang berkaitan lah ya sama per substansi genetika. Oke, pertama adalah gen. Jadi ya ini, si gen ini dia tuh mengendalikan sifat hereditas atau kita bisa bilang sifat yang diturunkan nih atau diwariskan dari orang tua ke anaknya. Jadi dia semacam unit herediter gitu. Jadi dia gen itu akan diturunkan dari orang tua ke keturunannya, ke anaknya gitu-gitu. Bahkan bisa sampai ke cucunya juga. Lanjut, alel. Jadi alel itu merupakan pasangan gen pada kromosom homolog yang mana dia itu menunjukkan sifat alternatif. Jadi misalnya gen penentu bentuk rambut nih misalnya gitu. Jadi ada alel yang penentunya dia menentukan kalau misalnya dia punya alel itu berarti nanti rambutnya tuh akan lurus misalnya. Terus kalau dia punya alel yang lain nanti dia rambutnya jadi bergelombang atau rambutnya keriting gitu. Nah, alel ini kalau kita nanti bahas di genetika itu dia punya sifat dominans nih. Kalau alel yang dia itu kuat, yang dia apa ya, yang lebih ya benar sih lebih kuat, jadi dia akan menutup yang lain, itu disebut sebagai alel dominan. Kalau pada rambut itu rambut keriting tuh alel dominan. Terus kalau yang ditutupin, yang resesif, itu kalau pada rambut, dia yang rambut lurus. Nah, kalau pada penulisan, alel yang dominan itu ditulis dengan huruf kapital. Kalau yang alel resesif itu dia tulis dengan huruf kecil. Jadi misalnya, gen penentu rambut, mungkin kalau alel dominannya tadi keriting, K kapital. Berarti kalau nanti dia yang rambutnya, pembawa sifat atau alel yang resesif, berarti pakainya K kecil. Tapi hurufnya harus sama ya. Kalau huruf K ya berarti huruf K. Cuma beda kapital sama kecilnya aja. Terus yang ketiga adalah lokus. Jadi tadi aku mungkin sempat sebutkan tadi di awal lokus. Lokus itu letak atau posisi gen dalam kromosom. Ya itu sih benar tadi kayak lebih kayak ke alamat di mana sih gen itu terletak. Biasanya tuh ada ditulis itu sih kayak kromosom nomor berapa, terus lengan yang mana, lengan yang panjang atau lengan pendek. Terus nanti dia tuh di lokus yang kode berapa gitu. Itu kayak per apa ya? Itu lebih kayak ke biosel molekuler kali ya. Jadi sih kalau kita mah butuh tahunya, ya udah lokusnya adalah letak atau posisi gen, alamat gen lah pada kromosom. Kita lanjut ke dogma sentral. Ini berarti kita udah masuk ke subtopik ketiga ya berarti. Ini cuma ini doang, dogma sentral itu dari DNA. DNA nanti akan bukan berubah ya, akan dibentuk RNA melalui suatu proses yang kita sebut sebagai transkripsi, translasi atau ditranslate menjadi protein melalui proses yang kita sebut sebagai translasi. Nah, itu singkat banget sih DNA, RNA menjadi protein. Oke, kita ke subtopik berikutnya, keempat, yaitu replikasi
DNA. Jadi DNA dan ya terutama DNA lah ya, DNA itu ketika suatu sel itu mau membelah, maka dia kan harus memperbanyak jumlah DNA-nya kan, harus menduplikasi, harus mendua kali lipatkan DNA-nya. Nah, gimana tuh cara mendua kali lipatkannya? Kalau kita bilang mungkin mengcopy DNA itu melalui proses yang namanya replikasi DNA. Oh iya, terus kalau pada itu ya, siklus sel, replikasi DNA itu terjadi pada fase interfase. Jadi kan interfase, terus profase, metafase, anafase, telofase, lanjut sitokinesis. Nah, di interfase itulah terjadi replikasi DNA, khususnya pada fase sintesis. Jadi, kalau interfase, dia itu ada 3 tahap. Ada G1, S, dan G2. Kalau pada G1 dan G2 itu, banyak sih yang bilang G itu artinya gap. Cuma sebenarnya pada fase G1 dan G2, si selnya itu dia akan tumbuh. Jadi growth. G itu untuk growth. Terus pada fase S dia akan mereplikasi DNA-nya. Gitu. Jadi interfase khususnya di fase S ya, fase sintesis. Tadi G itu untuk gap atau growth, S itu untuk sintesis. Oke, kita masuk langsung ke materinya. Jadi untuk replikasi DNA itu ada beberapa teori, ya tepatnya 3 ya, 3 teori yang terkenal tentang bagaimana sih DNA itu direplikasi. Yang pertama ada model konservatif, kemudian semi konservatif, dan yang ketiga adalah dispersif. Jadi kalau pada model yang konservatif, itu ini ya, yang biru ini. Oke, jadi kita nggak usah melihat yang sebelah kanan dulu, kita lihat yang sebelah kiri dan sebelah tengah. Kalau pada konservatif, ini nih yang warna biru tua, itu kan ceritanya DNA induk ya. DNA induk ini nanti akan memisahkan diri. Jadi misalnya, aku ganti warna deh. Ini misalnya dia ini kan, terus dia akan memisah nih jadi 2, gini sama gini terpisah. Kemudian masing-masing akan melakukan replikasi, membentuk rantai yang baru. Ingat ya, itu terpisah ya, mungkin aku kasih garis batas ini ceritanya kepisah gitu guys, di tempat yang agak jauh. Nah, kemudian nanti yang biru ini, yang biru muda, dia akan membentuk rantai sendiri, kemudian yang biru tua, yang dari induknya, dia akan nyambung lagi. Jadi kayak nggak mau berbaur gitu loh, kayak kan aku lebih tua, aku mau balik sama pasanganku yang lama dong, masa aku harus ganti sama yang baru gitu. Intinya nggak mau sama yang baru, nggak mau sama anakannya, mau tetap sama pasangan awalnya. Itu untuk yang konservatif. Kemudian untuk yang model yang semi konservatif itu sama sih, yang induknya ini kan double stranded tuh, masing-masing strandnya atau untainya itu akan berpisah. Oke, berpisah. Sama, tadi dia juga, pencet. Nah, terus dia akan mereplikasi nih, bikin salinannya. Warna biru muda ya. Nah, bedanya sama yang konservatif, kalau pada semi konservatif mereka akan bergabung langsung nih, langsung membentuk double helix. Oke. Nih, jadinya nanti rantai yang baru itu masih punya satu rantai yang baru saja dibentuk, yang biru muda. Kalau tadi konservatif kan yang tua balik sama yang warna tua, yang warna muda menyatu sama yang warna muda. Yang terakhir ini yang paling agak riwah sendiri adalah yang model dispersif. Jadi kalau model dispersif itu bilang bahwa replikasi DNA itu dia kayak kepotong-potong gitu loh, masing-masing rantainya. Nanti potongannya ini dia akan melanjutkan untuk replikasi sendiri gitu. Jadi kayak nanti hasilnya DNA anakannya gitu, dia tuh akan selang-seling nih, nyampur antara yang warna tua, yang biru tua, yang dari induk, sama yang rantai baru. Jadi nggak jelas gitu, kayak kecampur-campur. Nah, ternyata setelah para ilmuwan itu berkutat nih sama per DNA-an, akhirnya ketemu nih bahwa dari ketiga model ini, yang paling benar, yang paling mendekati sesungguhnya itu adalah semi konservatif. Jadi
tadi aku ulangi lagi, si DNA induk itu dia akan memisah, kemudian masing-masing akan membentuk salinannya, membentuk pasangannya ya, yang warnanya biru muda itu, terus mereka akan bersatu membentuk helix. Jadi untuk DNA anakan atau DNA kopi itu dia satu dari DNA induk, satu dari DNA yang baru saja dibentuk. Oke, sekarang kita ke prosesnya nih. Ini overview dulu. Jadi pertama banget itu adalah yang berperan itu si enzim helikase. Jadi enzim helikase ini dia tuh akan memutus nih ikatan hidrogen yang ada pada apa yang namanya basa nitrogen. Jadi yang biru ini, ntar aku lingkari kali ya. Yang biru ini nggak kelihatan. Nih, warna merah deh. Ini yang biru ini, terus sebanyak ini itu dianggap sebagai satu basa nitrogen. Nah, si helikase akan memutus ikatan hidrogennya. Tadi kalau pada A dan T itu 2 ikatan, kalau G dan C itu 3 nih dirusak protein dan kita sebut sebagai single strand binding protein, tadi udah terpisah. Kenapa harus ikat? Jadi itu lebih kayak ke preventif sih, tindakan preventif biar DNA-nya tadi itu nggak kembali membentuk ikatan hidrogen di antara basa hidrogen satu dengan basa hidrogen lainnya. Jadi dia mencegah strand DNA itu bergabung kembali gitu. Karena kan untuk bisa terjadi apa ya replikasi, biar si enzim-enzim ini bisa jalan nih, yang warna orange yang kembar, dempetan atau yang warna pink, nanti warna kuning dan hijau juga, itu kan harus terpisah kan double helixnya. Nggak bisa membentuk double helix, jadi harus dipecah dulu, harus dipisahkan dulu. Oke, kemudian nanti kita akan mengenal leading strand dan lagging strand. Jadi di sini leading strand itu adalah untai DNA baru yang dia itu disintesis secara kontinu. Jadi terus-terusan gitu, apa yang namanya? Sekali jalan gitu kalau kita bilang, sekali jalan. Nah, siapa sih yang mensintesis? Itu nanti misalnya adalah DNA polimerase 3 nih yang warna orange kembar. Nah, di strand biru yang seberangnya nih, yang sebelah bawah, itu nanti akan terbentuk yang namanya lagging strand. Kenapa lagging strand? Karena si strand yang ini yang kita sebut sebagai lagging strand itu dia apa ya terbentuknya itu dari fragmen-fragmen. Jadi bentuknya tuh pecah-pecah gini loh, pendek-pendek. Nah, setiap fragmen yang pendek itu disebut sebagai fragmen Okazaki. Kenapa ya kok namanya fragmen Okazaki? Pertama, kenapa disebut fragmen? Karena dia pendek. Jadi disebutnya fragmen gitu, kayak potongan-potongan. Terus kenapa disebut apa ya? Kenapa punya nama Okazaki? Karena yang menemukan fragmen ini pertama kali itu adalah seorang peneliti atau ilmuwan gitulah ya, yang dia tuh berkebangsaan Jepang. Kalau nggak salah Jepang atau Cina ya, kayaknya sih Jepang. Aku agak lupa dikit. Nah, makanya dia disebut sebagai fragmen Okazaki. Gimana tuh terbentuknya ini? Jadi, oh ya, aku lupa tadi di leading strand itu pasti setiap awal, ini kan ada yang titik merah ya. Ada kayak di pangkalnya itu warna merah, itu adalah primer. Nah, primer ini diproduksi atau disintesis oleh enzim namanya primase nih, yang warna pink. Oke, nah perlu diingat bahwa primer itu dia berupa RNA. Padahal ini kita lagi ngomongin replikasi DNA, itu harus hati-hati ya. Jadi primer itu RNA. Nah, nanti ini akan berpengaruh nih di akhir. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti primer ini, itu kan dia menyediakan ujung 3 nih. Nah, kenapa harus ada ujung 3? Ya nggak sih, kenapa harus ada gitu? Ternyata ujung 3 itu diperlukan, atau apa ya, sebagai syarat utama nih, supaya DNA polimerase 3 itu bisa menambahkan nukleotida baru. Jadi kalau misalnya nggak ada ujung 3 nih, tadi ujung 3 apa ayo, ingat nggak? Gugusnya. Ingat nggak? Di ujung 3 itu gugusnya OH ya tadi. Jadi harus ada OH di sini supaya DNA polimerase 3 itu bisa menambahkan nih nukleotida baru. Tuh. Kemudian nih lanjut nih. Jadi DNA polimerase 3 itu akan menambahkan nukleotida DNA ya, tapi nukleotida DNA baru
Kemudian nanti sampai ketemu primer yang ada di sebelahnya lagi nih, sampai ketemu primer selanjutnya. Nanti DNA polimerase akan lepas. Nah, kemudian tadi aku bilang, primer itu dia kan nukleotida RNA. Makanya kita harus nge-switch, kita harus ganti nih dari nukleotida RNA menjadi nukleotida DNA. Siapa tuh yang mengkatalisis prosesnya? Itu DNA polimerase 1. Jadi yang warna merah itu kan tadi primer ya. Dia berupa nukleotida RNA. Kemudian diganti nih jadi yang warna bian. Tadi kan fragmen-fragmen yang pendek, yang tadi kita sebut sebagai fragmen Okazaki. Nah, kita kan harus menyambungkan nih si fragmen-fragmen ini menjadi satu, menjadi yang tadi kita sebut sebagai lagging strand. Nah, siapa tuh yang menyatukan atau yang ngelem lah ya, yang menempelkan nih antara satu fragmen Okazaki dengan fragmen Okazaki lainnya, itulah yang kita sebut sebagai enzim ligase. Ligase lem. Gampang lah yang ngingetinnya ligase lem. Ya, itu baru overview. Nanti kita akan masuk gimana cara bikin leading strand, gimana cara bikin lagging strand. Lanjut ya. Oke, pertama sintesis leading strand dulu nih. Jadi leading strand itu yang panjang ya, yang tadi continue. Oh ya, perlu diingat. Jadi gini guys, kalau ini kan kita lagi ngomong replikasi DNA kan. Nah, ini ada yang dikenal sebagai origin of replication nih. Aku highlight origin of replication. Oke. Nah, origin of replication ini dia itu nanti akan menyediakan dua jalur. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu. Nah, yang akan kita bahas itu kita cuma ngambil yang bagian kiri atas doang nih. Untuk yang leading strand ya. Kalau aku balik ke yang overview tadi, kita cuma ambil yang sebelah kiri, setengah sebelah kiri. Jadi jadi origin of replication itu disebut sebagai orinya ada di sini. Ini orinya sebelah sini. Gitu ya. Kemudian yang ini kita cuma lihat sebelah kiri atasnya aja, karena kita lagi ngomongin leading strand. Oke. Gimana tuh cara mensintesis leading strand? Yang pertama, itu akan dibentuk primer nih. Jadi primer itu dia dari ujung 5, dari gugus fosfat, dengan yang sebelah sininya nih. Jadi sebelah sininya. Oh, wait, aku lupa, belum ganti pen. Oke, di sini. Ini adalah ujung 3 dari primer. Jadi, itu berpasangan ya, teman-teman. Maksudnya kalau ada ujung 5, so pasti sebelah sana itu ujung 3. Karena tadi kan 5 itu fosfat, 3-nya itu dari gulanya. Oke, karena ini nukleotida itu artinya gula yang ada fosfatnya, terus ada base juga. Jadi sudah pasti kalau ada ujung 5, pasti ada ujung 3. Nah, si primer ini tadi dia berupa RNA, dia itu dibentuk oleh enzim primase pada ujung 3 rantai DNA induk. Kemudian, oh ya, perlu diingat tadi tuh, kalau DNA itu kan dia antiparalel ya. Jadi yang ujung 3 ini harus berpasangan dengan ujung 5. Nggak akan bisa kalau di sini ujung sama 5 juga bisa. Jadi harus 3 dengan 5 atau sebaliknya. 5 dengan 3 gitu. Nah, kemudian tadi kan si primernya udah jadi nih. Ya mungkin biar gampang gini deh, anggap kalian itu sebagai ujung 3 nih. Jadi tangan kiri kalian itu sebagai OH, gugus OH 5. Nah, DNA polimerase tadi aku udah bilang dia itu cuma bisa menambahkan nukleotida pada ujung 3. Kenapa tuh? Jadi mungkin kalian bisa anggap ujung 3 itu kayak apa ya? Mungkin tangan yang melambai-lambai yang mau menangkap kalian. Jadi misalnya nih, ada teman kalian udah nempel di sini. Nah, teman kalian tuh yang ini nih, yang biru yang di sini. Nah, mereka tuh dengan tangan kiri mereka tuh kayak, sini dong, kamu sini dong, gitu. Kayak memanggil kalian gitu loh. Nah, nanti kalian akan datang, terus tangan kanan kalian, tadi yang gugus 5,
ujung 5 atau gugus fosfat itu akan berpegangan erat sama tangan kiri teman kalian yang tadi gugus OH. Gitu. Itu apa ya? Analoginya seperti itu. Jadi aku ulangi, DNA polimerase 3 itu hanya bisa menambahkan nukleotida baru ke ujung 3, ke gugus OH-min. Dari primer, atau kalau nanti kita terusin kan berarti dari nukleotida yang baru saja ditambahkan. Nah, kemudian ini bisa berlanjut terus karena dia leading strand. Jadi DNA polimerase 3-nya itu bisa lanjutin gitu, sekali jalan gitu atau continue. Jadi menambahkan nukleotida baru dari arah 5 nih ke arah 3 gitu. Oke, sederhana ya kalau yang leading strand. Sekarang kita pindah nih ke lagging strand yang agak sedikit lebih rumit. Oke, ini kita lihat itu ya bagian kiri bawah kotakannya ini. Jadi pertama masih sama, prosesnya masih sama. Enzim primase itu akan menambahkan primer yang dari ujung 5 ke ujung 3 apa ya, beberapa saat setelah helikase itu berlalu. Jadi kalau tadi pada aku balik ke slide sebelumnya, leading strand ini kan itu ya, si helikase di sini, terus primernya cuma sekali aja. DNA polimerase bisa langsung jalan. Maksudnya nggak terlalu jauh gitu loh jaraknya dengan helikase. Kalau pada sintesis lagging strand, siapa itu namanya? Si helikasenya tuh udah jalan jauh di sini. Nanti primernya tuh baru bisa nambahin di sini. Jadi kayak misalnya helikasenya di sini nih. Helikase di ujung sini. Nah, primasenya baru bisa kerja di sini. Gitu. Jadi agak jauh gitu, agak lebih jauh dibanding kalau yang tadi leading strand. Masih sama juga prosesnya, DNA polimerase 3 itu akan menambahkan nukleotida baru ke ujung 3 dari primer ini, atau mungkin nanti kalau kita lanjutin dari nukleotida yang udah ada. 3 ini akan lepas nih, ketika dia itu menemui primer berikutnya. Nih, harus diingat ya, kalau ini tuh ada celahnya nih, jadi nggak nempel ya, nggak nempel sama primer berikutnya. Oke, itu baru 3 tahap. Kita lanjut ke tahap lagging strand berikutnya. Kemudian, si enzim primase ini, dia akan menambahkan primer lagi. Jadi kalau pada sintesis lagging strand, primasenya tuh kerjanya bakal lebih apa ya, lebih keras gitu, lebih banyak kerjanya gitu. Kalau tadi pada leading strand dia cuma kerja sekali doang di dekat ori, kalau pada lagging strand dia harus kerja secara kontinu, bukan kontinu ya, kayak kerja nanti dia lepas, nempel lagi, lepas lagi, nempel lagi, lepas lagi. Jadi kayak dia lebih sibuk gitu kalau kita bilang ya. Ini juga masih sama, nanti ada primer, terus si DNA polimerase 3 akan melakukan sintesisnya, nanti ketemu. Tadi primernya punyanya itu ya, fragmen Okazaki yang pertama. Kalau ketemu udah di sini, maka DNA polimerase 3-nya akan lepas. Oke, lepas. Kemudian ini yang kerja gantian nih, si siapa namanya DNA polimerase 1. Dia ngapain? Dia itu mengubah nih yang warna merah. Jadi merah itu kan tadi kan si primer ya. Dia kan berupa nukleotida RNA. Akan diubah sama DNA polimerase 1 menjadi nukleotida DNA. Oke, udah diganti semua, udah biru-biru semua nih. Tapi kan mereka belum bisa nyambung ya, karena tadi fragmen kepotong-potong. Akhirnya bekerjalah itu si namanya DNA ligase. Dia menyatukan ya, atau ngelem fragmen Okazaki yang satu dengan fragmen Okazaki yang lain, sehingga terbentuk yang kita sebut sebagai lagging strand. Itu. Kemudian ini untuk tambahan aja. Tadi yang kita udah bahas itu kan helikase. Ini juga udah SSB protein, primase udah. DNA pol 3 dan DNA pol 1 juga udah sama ligase. Nah, yang belum adalah topoisomerase. Jadi topoisomerase itu dia itu bekerjanya di salah. Dia kerjanya itu di depannya helikase. Jadi misalnya helikase di sini, maka topoisomerase dia tuh kerja di sini. Ngapain tuh kira-kira topoisomerase? Jadi mungkin teman-teman pernah nyoba bikin dari
2 helai tali gitu. Terus teman-teman apa namanya tuh kayak disilang-silangin gitu membentuk helix, apa namanya, dipelintir ya itu namanya. Nah, terus teman-teman coba nih dari salah satu ujungnya dipaksa buka gitu. Maka nanti yang di dekat sini, yang di dekat bukaannya itu dia akan kayak kepelintirnya tuh banget gitu loh. Dia akan keras gitu. Nah, itulah terjadi juga pada DNA. Jadi di sini tensionnya itu akan sangat tinggi. Nah, itu kalau dibiarkan itu bisa membahayakan buat si DNA-nya, bisa ngerusak DNA. Oleh karena itulah topoisomerase hadir. Dia ngapain? Dia itu akan memotong sebentar nih double helix-nya. Jadi buat menurunkan tensionnya aja tadi, jadi biar nggak terlalu apa namanya itu, kayak tekanannya gede banget gitu, biar nggak merusak DNA-nya, si fungsi topoisomerase. Kemudian kita lanjut, ini juga tambahan lagi, ini bedanya apa ya, proses replikasi DNA kalau pada E. coli, ini pada itu ya, pada DNA ekstra kromosomal atau kita mungkin sering dengar itu plasmid, jadi dia bulat, melingkar gitu, nggak ada pangkal, nggak ada ujung. Kalau pada eukariotik kan DNA-nya lurus kan, DNA-nya linear, makanya dia kita ada ujung, ada pangkal, itu bedanya. Kemudian tesis protein, aku kasih waktu lagi nih, dibaca dulu catatannya mungkin tadi tentang replikasi. Ada atau mau lanjut aja nih ke sintesis protein? Kak mau tanya dong yang tadi eh, apa deh namanya dulu Pak yang nemu orang Fragmen gitu Okazaki itu ya? fragmen Okazaki-nya itu yang Oke, mana aku gitu? balik ke slide-nya ya. Mungkin kalau yang di gambar yang bawah ini nggak terlalu ini sampai sini itu satu fragmen. Oke, suara aku masih aman nggak? Atau jadi Agak putus-putus? sedikit putus-putus tadi Kak, tapi sekarang Oke, aku lanjutin ya. Jadi ini yang kuning itu satu fragmen. Lagi, mungkin gini aja nih. Lihat dari gambar yang inset ya, yang di atas. Ini satu panah pendek itu satu fragmen Okazaki. Satu panah pendek itu satu fragmen Okazaki. Satu panah pendek itu satu fragmen Okazaki. Itu yang kalau kita lihat di insetnya ya. Kalau mau lihat jelasnya yang di bawah yang aku highlight tadi warna kuning itu satu fragmen Okazaki. Tapi kalau misalnya udah dalam bentuk yang lagging strand itu kan berarti udah strand ya, udah untai. Maksudnya dia udah dilem ya kan. Oh ini dari fragmen Okazaki yang nomor 1, ini dari yang nomor 2 itu udah susah karena udah dianggap sebagai satu kesatuan gitu deh, udah nggak membeda-bedakan. Gitu, itu ini kelihatan juga nih ada angkanya 1 sama 2. Kelihatan? Udah paham? oh ya Pak paham, makasih. Oke. Ada lagi? Belum masuk ke sintesis protein? Atau udah clear? Oke, kita lanjut kali ya. Dan akhiri sih nanti. Jadi overview ini aku mau menunjukkan nih perbedaan sintesis protein pada bakteri. Maksudnya ini prokariot ya, bakteri. Pada sel yang prokariotik kan dia nggak ada nukleus. Artinya DNA tersedia di sitoplasma. Jadi baik transkripsi maupun translasi itu sama-sama terjadi di sitoplasma. Jadi nggak ada batasan gitu, nggak ada barrier fisiknya antara nukleus
dengan sitoplasma. Jadi transkripsi dan translasi terjadinya bersamaan, di tempat yang sama sitoplasma. Tapi bisa juga sih secara bersama, nanti aku ada gambarnya. Oke, lanjut untuk yang eukariotik itu kan ada nukleus ya. Jadi ada sulbung nukleusnya itu sebagai barrier fisik antara transkripsi dengan translasi. Tuh, itu untuk overview. Sekarang kita masuk ke step pertama yaitu transkripsi. Oke, masih aman nggak suaranya? Semoga nggak putus-putus ya. Aman, Oke. Kak. Oke, alhamdulillah kalau aman. Lanjut ke transkripsi. Jadi transkripsi tadi kita ingat di dogma sentral itu kan dari DNA menjadi RNA, terus habis itu ada protein kan. Dari DNA, RNA, terus yang paling kanan tadi protein. Nah, untuk transkripsi ini kita mengubah DNA menjadi RNA. Oke, kita masuk selanjutnya. Wait. Berisik nggak sih? Tunggu sebentar. Oke, sorry. Weekend jadinya rame. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, jadi ini aku mau menjelaskan secara singkat dulu nih. Jadi untuk transkripsi dan nanti translasi juga itu ada 3 tahap utama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Aku highlight kali ya. Nih, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kalau pada inisiasi itu ya intinya adalah RNA polimerase dan protein-protein yang terkait itu dia akan mulai menempel pada bagian yang kita sebut sebagai promoter. Kemudian nanti ketika elongasi itu akan si mRNA-nya itu akan mulai terbentuk, terus terjadi polimerisasi. Jadi nukleotida baru itu ditambahkan nih ke rantai mRNA-nya. Terakhir terminasi itu ya berarti si RNA polimerase dan protein-protein terkait itu akan lepas dari DNA. Oh ya, selain protein tadi, si protein terkait dan RNA polimerase, si mRNA yang hasil transkripsi itu juga akan ikut lepas dong. Masa mau nempel terus sama DNA-nya, nggak jadi kerja dong. Oke, langsung ya kita masuk ke tahap pertama, yaitu initiation phase. Jadi, ini kalau jadi promoter itu bukan satu titik gitu ya guys. Jadi kayak promoter itu kayak daerah gitu. Jadi ada beberapa nukleotida. Jadi bukan satu nukleotida doang gitu. Itu promoter. Nah, pada tahap inisiasi ini nanti transcription factors atau faktor-faktor transkripsi itu biasanya berupa protein, itu dia akan menempel dulu nih di promoter. Nah, kalau si faktor transkripsi udah nempel di promoter, maka barulah si RNA polimerase itu bisa nempel. Jadi kalau misalnya si faktor-faktor transkripsi itu belum nempel, maka RNA polimerasenya itu ya nggak akan bisa nempel gitu. Jadi kayak mungkin si faktor transkripsi ini tuh kayak sini dong RNA polimerase 2 datang ke sini dong, ini mau ditranskripsi loh gitu. Mengundang lah ya. Itu untuk inisiasi. Jadi inisiasi itu pada dasarnya adalah proses penempelan RNA polimerase di promoter. Kita lanjut ke elongation phase. Jadi kalau pada elongation phase ini sama kayak tadi waktu kita ngomongin replikasi DNA ditambahkan. Berhubung ini kita transkripsi, jadi nukleotidanya itu adalah nukleotida RNA. Yang ditambahkan itu yang RNA. Ini sama tadi, si RNA polimerase ini, dia tuh hanya bisa menambahkan nukleotida baru kalau ada ujung 3 nih. Tadi tuh, jadi ini yang di A, yang udah kepasang ini kan berarti ujung 3. Oh, wait, gue ganti dulu warnanya. Ini ujung 3 di sini. Ini ujung 3. Warna kuning ya, oke nggak apa. Nah, di sebelah yang sini,
Kayak kalau misalnya aku gambar, aku ambil ya di sini ya. Ini berarti bentuknya gini ya. Ini berarti ini tadi lengan atau tangan kita, tangan teman kita yang sebelah kiri yaitu ujung 3. Ini tangan teman kita yang ujung 5 atau yang sebelah kanan. Nah, kita nih sebagai A yang mau datang, ganti warna deh biar nggak bingung. Misalnya kita kayak gini nih. Tuh kayak gini ya, hanya oke. Nah, kita kan punya itu ya, tangan sebelah kanan tadi. Yang ujung 5, tangan sebelah kiri, ujung 3. Nah, nanti teman kita itu dengan tangan sebelah kirinya atau tangan 3-nya itu akan kayak, sini dong, sini, kayak manggil-manggil kita gitu loh. Nah, kemudian kita akan nangkep nih, berpegangan sama temannya kita, berpegangan, jadinya kita bisa ikut deh ketarik di sini. Gitu. Jadi kita yang aslinya kita jalan-jalan lepas bebas gitu kan di di nukleus, kita akhirnya ketangkep nih, kita bisa jalan bareng-bareng sama teman kita terus kayak berjejer rapi membentuk barisan gitu. Oke, mungkin aku bacain aja. Jadi RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA template. Ini template-nya yang ini. Berarti ini yang non template. Oke, udah ada tulisannya nih, non template. Kalau ini template. Sembari dia itu menambahkan nukleotida baru ke ujung 3 RNA yang sudah terbentuk. Ini kan RNA yang sudah terbentuk kan berarti yang dari sini sampai sini. Nah, ini ditambahkan nukleotida baru ke ujung 3. Oke, ini berlangsung terus sampai nanti kita ketemu titik untuk terminasi. Dan terjadilah termination phase. Jadi kalau pada termination phase ini, si kompleks transkripsi tadi yang ada faktor-faktor transkripsi, tadi kan warna ungu yaitu proteinnya ada banyak, terus juga ada RNA polimerase yang 2 plus mRNA yang baru saja terbentuk dari transkripsi itu akan lepas dari DNA. Kemudian ini khusus ya pada eukariotik, sel-sel eukariotik itu akan terjadi post transcriptional prosesnya sih, karena ada 2. Jadi pada tahap ini mRNA tadi yang baru saja selesai ditranskripsi, yang kemudian kita sebut sebagai pre-mRNA, itu akan mengalami dua proses kali ya, 2 proses. Yang pertama adalah penambahan topi di ujung nomor 5. Jadi penambahan topi di sini guanin dan juga penambahan polietil, ekor poli A di ujung 3-nya. Kemudian kalau udah ditambahin, kita akan masuk ke splicing. Jadi, kalau pada eukariotik, transkripsinya itu, hasil transkripsinya atau pre-mRNA, itu dia tuh berupa ekson dan intron yang selang-seling nih. Jadi ada ekson lagi, intron lagi, ekson lagi. Padahal yang yang bisa ditranslasi atau yang butuh untuk ditranslasi itu adalah ekson doang. Jadi intron tuh nggak dibutuhkan untuk translasi gitu. Jadi dia nggak bisa ditranslasi. Nah, kalau pada prokariotik itu dia nggak punya intron. Jadi hasil transkripsi ya udah ekson semua aja gitu. Berhubung kita eukariotik, makanya ada ekson intron lagi, nanti intron lagi. Nah, intron ini harus dibuang, guys. Harus dikeluarkan gitu loh. Jadi, spliceosome ada RNA-nya, ada DNA-nya, ada proteinnya, bukan DNA. Jadi, intron itu akan dibuang, akan dipotong, sehingga akan tersisa ekson doang kan yang tersisa, cuma ekson doang. Nah, mRNA yang udah dapat topi di ujung 5 dan ekor poli E atau poli E tail di ujung 3, serta udah hilang intron-intronnya, sisa RNA. Nah, messenger translasi nih. Jadi si messenger mRNA ini akan dibawa ke sitoplazma nukleus. Nah, kita lanjutkan ya perjalanan si mRNA ini. Jadi si mRNA ini akan dibawa ke sitoplazma nukleus. Nah, kita lanjutkan ya perjalanan si mRNA ini. Jadi si mRNA ini akan dibawa ke sitoplazma nukleus. Nah, kita lanjutkan ya perjalanan si mRNA ini. Jadi si mRNA ini akan dibawa ke sitoplazma nukleus. Nah, kita lanjutkan ya perjalanan si
major mRNA ini atau Key Major. Oke. Kita masuk ke tahap kedua, inilah tahap yang translasi. Jadi dari RNA, khususnya mRNA menjadi polipeptida atau protein. Jadi polipeptida itu apa ya? Kayak asam amino yang disusun bentuk rantai gitu. Kalau protein itu biasanya polipeptida yang udah mengalami proses-proses tertentu, misalnya modifikasi atau dilipat, atau mungkin dapat tambahan lemak, atau tambahan karbohidrat gitu. Kemudian ini balik lagi 3 tahap utama, inisiasi, elongasi, dan terminasi masih sama. Oke, lanjut nih. Tadi mungkin ada yang tanya tentang 5 AUG ya tadi tanya. Ini yang kita sebut sebagai kodon. Jadi, tadi hasil transkripsi, hasil akhirnya ya maksudnya tadi yang kita sebut sebagai major mRNA, itu dia akan dibaca dalam bentuk satu kesatuan nih, terdiri dari 3 nukleotida sekaligus. Jadi baca itu 3-3. Nah, satu kesatuan dari setiap 3 nukleotida itu disebut sebagai kodon. Nah, kita manusia itu kan punya 4 macam nukleotida ya tadi. Ada A, ada U, ada G, ada C. Nah, 4 nukleotida ini dia tuh membentuk apa ya, kelompok-kelompok sejumlah 3. Berarti kalau misalnya kita hitung, itu ada berapa nih? Ada 4 nukleotida membentuk 3-3, membentuk kelompok sejumlah 3 nukleotida, berarti 4 pangkat 3. Ada 64, apa ya namanya, pasang kemungkinan terbentuk kodon. Jadi ada 64 jenis kodon. Nah, padahal kita tahu bahwa cuma ada 20 jenis. Nah, terus kok kodonnya ada banyak gitu. Berarti kita bisa simpulkan dari sini bahwa apa ya? Satu kodon itu belum tentu punya satu asam amino sendiri. Jadi bisa jadi beberapa kodon yang berbeda itu mengkodekan asam amino yang sama dan ternyata itu benar gitu. Kita bisa lihat nih contohnya. Leusin itu dari 6 jenis kodon Phenylalanin 2, salin 4 ya guys. Nggak perlu dihafalin 64 kodon, yang perlu dihafalin adalah ini nih. Jadi ada satu kodon khusus namanya AUG. Nah, si kodon ini dia itu nanti ditranslate menjadi asam amino metionin. Kemudian jadi dia itu menjadi apa ya? Sinyal untuk nanda ini bahwa udah dong stop translasinya udah selesai sampai sini aja. Nah, kemudian kodon itu dibaca dari ujung 5 ya. Jadi, kalau misalnya ada nih, aku ambil ya UU misalnya. UU berarti ini sama semua jangan-jangan. Misalnya ini deh, ini UUG. UG. Berarti U-nya ini dia adalah sebagai ujung 5, G-nya sebagai nih sama di antikodon, dia akan berbeda. Kita lanjut. Ini aku mau mengingatkan lagi, insight aja. Jadi ribosom itu dia terdiri dari 2 subunit. Subunit besar dan subunit kecil. Santai gitu, maksudnya nggak ada kerjaan, lagi suwung gitu. Mereka tuh akan memisah. Jadi subunit besar sendiri, subunit kecil sendiri gitu. Nanti dia akan bersatu ketika ketika mau translasi aja gitu. Kemudian untuk di large subunitnya nih, di subunit besarnya itu ada 3 site, ada A site yaitu dari asal namanya itu dari amino asil, tRNA binding site. Jadi di sini tuh tempat masuknya nih tRNA yang membawa asam amino. Jadi tRNA baru ya. Terus kalau P itu peptidil. Jadi di sini itu ada aktivitas enzim yang namanya peptidil transferase. Nanti kita bisa lihat dia ngapain. Terus kalau E ini atau I itu exit site, jadi tempat keluarnya tRNA yang udah kosong nih. Jadi dia nggak membawa asam amino apapun. Oke, kita langsung masuk ke tahap pertama, yaitu initiation phase. Jadi kalau pada tahap inisiasi ini, sebentar, oke. Warnanya jangan merah, oke.
si ribosom yang small subunit atau subunit yang kecil itu dia akan menempel nih small subunit. Oke, kemudian nanti akan ditemukan nih start codon tadi yang AUG yang dia itu kalau apa ya akan dikenali sama tRNA yang membawa asam amino metionin. Nah, ini nih yang ada di sini yang UAC ini itu yang kita sebut sebagai antikodon. Nah, antikodon ini dia itu komplementer. Komplementer itu maksudnya cocok klop gitu loh sama si kodon. Jadi antikodon sama kodon itu klop. Kan A itu pasangan sama U. Ini U sama. Nah, ini tadi yang aku bilang bedanya antara antikodon dengan kodon. Kalau kodon tadi dibaca dari ujung limanya nih, AUG. Oh, berarti kalau itu kodon, A-nya itu dia berada atau dia berperan sebagai ujung lima. Kalau antikodon UAC berarti yang berperan sebagai ujung lima itu yang kita sebut terakhir, yang C-nya berarti. Yang kita sebut pertama, si U-nya itu sebagai ujung 3. Itu bedanya kodon sama antikodon. Jadi kalau antikodon itu kita bacanya dari 3 ke ujung 5. Kalau kodon ya. Nah, pada fase inisiasi ini pertama kan akan dikenali si start codon tadi ini, si AUG. Nah, AUG ini akan ditempeli nih sama tRNA. Nah, tRNA dengan antikodon UAC, dia itu membawa asam amino metionin. Sehingga dia itu disebut juga sebagai tRNA inisiator. Karena dia itu yang paling pertama banget nempel atau menginisiasi nih proses translasi. Oke, kemudian setelah udah lengkap nih, udah ada mRNA, udah ada tRNA inisiator, maka si subunit besar itu akan nempel. Gitu, oke. Oke, kita lanjut. Kemudian, sebentar. Oke. Kemudian elongation phase. Jadi kalau pada elongation phase, tadi kan kalau di transkripsi sama replikasi DNA, itu kan kita menambahkan nukleotida baru. Nah, kalau pada translasi, berarti kita menambahkan asam amino baru. Oke. Kemudian, ini yang aku jelasin ya. Ini kita coret dulu ya. Asam, kebalik. Oke. Asam amino kita coret dulu. Anggap aja baru. Oke, lanjut ya. Ini bawa metionin kan. Nah, yang bawa metionin ini setelah tadi dia ada di E site, dia tuh akan geser nih ke P site atau P site. Nah, E site-nya kan kosong nih. Dia tuh akan dimasukin sama tRNA baru yang dia tuh membawa asam amino lain yang sesuai sama kodon yang ada di E site ini. Oke. Kemudian nanti ini tadi kan aku bilang kenapa namanya P-site atau P-site itu karena ada aktivitas dari peptidil transferase. Peptidil transferase. Oke. Nah, oke, aku lupa belum coret. Ini kita sisain yang bulat aja ya. Jadi nanti asam amino yang udah terbentuk nih di tRNA yang ada di P-site baru. Jadi asam amino yang baru itu paling bawah ya. Paling dekat sama tRNA. Kemudian nanti setelah itu kita geser ya ke gambar yang bawah. Berarti kan tRNA yang ada di P site itu kosong kan, dia nggak tRNA yang ada masih ada di E site.
Nah, kemudian yang kosong ini tadi, tRNA20, dia tuh akan geser ke E site atau kayak tadi kan exit, dia akan lepas nih keluar, sehingga yang tadi tRNA yang ada di E site ini tuh kayak berulang terus gitu. Jadi akan geser dari dari A ke P atau P, terus nanti kalau udah kosong dia akan keluar lewat E. Ini akan berputar terus kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke tahap ketiga, itu terminasi. Jadi kalau pada terminasi jadi translasi itu terjadi atau dicapai ketika ada stop codon yang bersesuaian dengan E site. Jadi bisa jadi UAA, UAG, atau UGA itu ada di E site. Nah, karena ada UAA, UAG, UGA itu bukan yang mengundang tRNA, tapi mengundang namanya release factor atau faktor yang dia itu akan melepaskan nih, mencerai-berai kompleks yang udah terbentuk gitu. Nah, oke, tadi setelah release factor terus polipeptida yang udah terbentuk juga akan lepas. Kemudian nanti akan diikuti dengan tercerai-berainya kompleks tadi. Siapa yang namanya? Subunit kecil ribosom, subunit besar ribosom, terus mRNA sama release factor ini akan terlepas. Nah, kemudian si mRNA itu yang merah pita itu dia akan didegradasi. Tuh. Kemudian ini yang itu ya, apa ya, kayak tambahan aja. Jadi kalau tadi kita ngomongin ribosom yang di sitoplasma, ini kalau pada protein-protein yang dia itu harus masuk ke RE kasar, RAF, endoplasmic reticulum. Jadi mulanya itu sama kayak tadi, inisiasinya sama, cuma bedanya adalah di sini ada signal peptide. Jadi signal peptide itu kayak beberapa asam amino yang dia itu emang tugasnya, perannya itu sebagai sinyal gitu. Sebagai sinyal, oh ini protein ini ditakdirkan untuk bisa masuk ke dalam retikulum endoplasma kasar gitu. Nah, si sinyal peptide ini dia tuh akan berikatan dengan suatu partikel yang kita sebut sebagai SRP ini tadi. Signal Recognition Particle. Nah, si SRP ini dia tuh nanti akan berikatan sama suatu protein membrannya RE kasar yang warna kayak orange peach gitu. Nah, karena SRP ini berikatan sama si reseptor, jadi reseptornya itu berupa kayak saluran gitu guys. Jadi kayak apa ya mungkin? Kayak terowongan gitulah ya gampangannya. Nah, terowongan itu pada melayat, dia tuh akan tertutup. Jadi kalau pintunya ketutup gitu. Nah, SRP ini bisa kita anggap sebagai kuncinya. Jadi kalau misal ada SRP yang nempel di si reseptor ini, yang warna peach ini, dia akan kebuka. Gitu. Nah, karena udah kebuka, maka polipeptida yang sedang ditranslasi ini, itu akan bisa masuk ke dalam lumen RE kasar. Tapi sinyal peptidenya tertahan ya di saluran tadi, di reseptornya gitu. Nah, ini protein ini yang ada di RE kasar, nanti biasanya dia tuh akan mengalami modifikasi lebih lanjut. Biasanya dia itu buat protein-protein yang disekresikan, yang dikeluarkan dari sel tersebut. Kalau yang disintesis di ribosom bebas yang ada di sitoplasma, itu biasanya buat protein yang yaudah intraseluler aja, buat kebutuhan sendiri gitu lah ya kalau kita bilang. Terus sama untuk terminasinya juga, nanti komponen-komponennya ini, tadi kompleksnya itu, subunit kecil, subunit besar, terus mRNA-nya, nanti ada beberapa protein terkait, itu akan lepas juga, tercerai berai ya kalau kita bilang. Tuh, kemudian ini adalah poliribosom, jadi poliribosom itu terjadi ke satu rantai mRNA, ini tuh ditranslasikan secara bersamaan oleh beberapa beberapa ribosom, Jadi satu rantai mRNA ditranslasikan secara simultan atau bersamaan oleh lebih dari satu ribosom. Itu disebut sebagai poliribosom. Nah, ini tadi yang aku bilang, tadi kan kita tuh ngomonginnya adalah sintesis protein pada sel transkripsi itu di nukleus, kalau translasi di
sitoplasma. Sorry, kepencet. Nah, kalau pada prokariotik itu kan jadi transkripsi dan translasi itu terjadinya jika si mRNA-nya ini yang merah itu baru aja dibentuk, itu bisa jadi udah langsung ditranslasi. Tadi kan aku bilang kalau di prokariotik itu enggak, jadi mRNA yang baru ditranskripsi, ya udah itu bisa langsung ditranslasi, nggak perlu dikasih topi tadi yang ujung 5, dikasih ekor di ujung 3, nggak perlu juga ada splicing, karena ya dia isinya udah exon semua gitu. Nah ini jadi, ini terbentuk poliribosom lagi nih guys, jadi ini segini namanya poliribosom. Makanya tadi aku bilang poliribosom itu biasanya terjadi pada sel-sel prokariotik gitu. Oke. Ini overview-nya, tadi transcription dari DNA menjadi mRNA, kemudian mRNA tadi kan masih pre ya, masih belum matang gitu, mereka kan melalui post-transcriptional RNA processing, ditambahin ekor poli A dan topi G, ini nggak kelihatan ya topi G, kemudian intronnya dipotong, dan eksonnya disatukan, kemudian terbentuklah mature mRNA. Mature mRNA ini akan dikeluarkan nih lewat pori-pori yang ada di permukaan, di selubung nukleus. Terus dia keluar ke sitoplasma. Di sitoplasma dia akan nempel nih sama subunit kecil, nanti terbentuk kompleks translasi dan terjadilah translasi, terbentuk rantai polipeptida. Nah, asam amil itu kan dibawa oleh tRNA ya. tRNA dari tadi dia nempatin E site, pindah ke P site, kemudian ketika dia udah kosong, dia akan keluar lewat E site atau E site. Nah, si tRNA kosong ini, dia itu nanti akan diisi ulang. Jadi dia tuh kayak apa ya, semacam alat transportasi buat asam amino. Nah, yang udah kosong ini, nanti dia akan diproses oleh suatu enzim yang namanya amino asil tRNA sintetase. Jadi tRNA akan tuan, jadi asid atau asam amino itu akan selalu ada. Gitu. Terima kasih. Sebelumnya nih, mungkin ada yang mau tanya dulu. Oke, tadi yang mungkin tanya tentang ujung 5 dan ujung 5 tadi AUG itu udah terjawab belum? Atau masih ada yang harus dijelaskan? Masih agak bingung sih, Kak. Oke. Nanti diulang lagi deh. Bener nih, nggak dijelasin ulang nih. Iya, Kak, Oke nanti deh. bisa di... Ini jangan lupa presensi ya buat kalian. Terus kuisnya juga jangan lupa dikerjain. Nanti bisa ditanyain di sini. Oke, yuk dikerjain sampai 245 ya.